ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر. Kakak nampak situ? Rabbi tamim bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabana fillah, duyubana izza. Live kita pada petang hari ini bidah tak lara dan nak keluar. Jadi live dalam bilik je. Minta maaf. Tadi selepas salat asar terasa letih juga. Rupa-rupanya berenang tu letih. Baru berenang ukuran dalam 2-3 meter pun sudah baru ketahuan sudah tua. Kalau dulu jalan kaki 2-3-4 km tak ada masalah, naik bas berdiri. Kadang-kadang pada masa di Mesir, tapi itu masih separuh umur lah, masa umur 30-an pada waktu itu. Sekarang sudah tak boleh dah, baru ngaku tak larat. Khair, alhamdulillah. InsyaAllah kita mengambil satu episode atau dalam satu pertemuan kita dengan kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita akan membaca dalam beberapa hadis semampu yang boleh untuk kita ikuti atau untuk kita pelajari bersama. Ahbabana fillah, insyaallah kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang Fadailul Quran. Pada beberapa waktu yang lalu kita banyak membicarakan tentang fadail daripada surah. Fadail daripada surah bermula dengan suratul Fatihah, seagung-agung surah dalam Al-Quran, lanjut dengan surah Baqarah yang kalau dibaca di suatu rumah syaitan tidak akan mengganggu, atau juga syaitan tidak akan berada di tempat yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dan kita lanjut dengan surah Al-Imran, surah Yasin, Tabarakal Muluk, kemudian surah-surah pendek seperti dengan Al-Hakumu. Dan yang mungkin tidak boleh kita lupakan 4 surah yang Nabi kita ajarkan atau yang Nabi kita tanyakan kepada sahabat yang Nabi kita tanya, dah kahwin belum? Belum. Kamu hafal surah Qul? Ya tentu. Hafal surah Qul? Ya memang. Hafal surah An-Nasr? Ya betul. Dan juga hafal surah Al-Ikhlas. Satu surah Izazul, lupa tadi, Izazul, Zalzala, surah Qul, surah An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah, dan juga dengan surah Al-Ikhlas. Setelah sahabat tadi itu memberikan jawaban pasti kepada baginda yang dengan beliau telah hafal 4 surah tersebut, Nabi kita bersabda, tazawwaj, nikahlah kamu. Itu insyaallah boleh kita jadikan sebagai satu panduan nasihat untuk agar kita mudah dapat jodoh, untuk agar kita mudah kawin. Amalkan 4 surah berkenan tadi itu. Dan kemarin Abi tambahkan dengan 4 surah lainnya, apa-apa saja. Kita mulai dengan suratul Fatihah. Yang keduanya itu dengan surah Az-Zalzalah, Iza Zuzilatil. Yang ketiganya Al-Hakumut Takatsur. Yang keempatnya Qul ya ayyuhal kafirun. Yang keenamnya Idza Jaa Nasrullah. 2, 4 ini kelimanya. Kemudian yang ke 6, 7, 8 Al-Mu'awwidzat, Qul hu
qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu jadikan amalan rutin. Terserah mau dibaca lepas subuh atau dibaca lepas asar. Yang sudah pasti jangan pernah melupakan 8 surah tersebut. Kalau dengan seumpama Fatihah itu sudah pasti, tapi pastikan pula dengan surah-surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majabi fadli qari'il Quran, bab yang menyatakan tentang keutamaan kelebihan orang yang membaca Quran. Fadlu qari'il Quran, keutamaan kelebihan orang yang membaca Quran. Riwayat daripada Imam At-Tirmidzi Abi Isa Muhammad bin Isa ibni Sawra At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana al-muslimina bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah wa Hisham an Qatadah an Zurarah bin Auf an Sa'd bin Hisham an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma syafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uha qala Hishamun wa huwa syadidun alaihi qala Syu'batu wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Ada riwayat wa yatata'u alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma syafaratil kiramil bararah, seseorang yang membaca Quran dalam keadaan mahir, wahwa wawul hal, dalam keadaan mahir artinya lancar dengan bacaannya, itu akan bersama kumpulan para malaikat mulia. Sementara alladzi yaqra'uhu, seseorang yang membacanya sedangkan itu syadid, betul-betul menjadi beban dan susah ke atasnya, ima disebabkan karena dengan mulut yang menuturkan, ima disebabkan karena ketidaklancaran dalam membaca, atau karena baru masuk Islam jadi mulut masih belum sebati dengan bacaan, atau yang disebut dengan fa-fa, ta-ta, tam-tam, yang mengulang-ulang huruf fa-ma-man atau wattaqo, itu disebut dengan ta-ta yang ulang ta, fa yang ulang fa amman. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, to wa huwa syadidun alaihi, atau huwa alaihi syaqun, sedangkan itu membebankan dan menyusahkan kepadanya, dia akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Yang membacanya susah, kurang lancar, tidak selancar seperti dengan air terjun, tidak selancar orang atau juga dengan anak-anak tahfiz dalam bacaan mereka, yang mereka sudah sebati dengan tilawah dan juga dengan bacaan. Yang dengan kita bacanya ya tak terulang-ulang, atau juga sambil melihat rangkaian daripada kalimatnya, fa amman a'ta wattaqo wa wasaddaqa bil husna. Itu macam tutup pun dapat 2 ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dengan al-mahir yang lancar, yang mulus bacaannya, tambah dengan tartil dan tajwidnya, itu hanya Allah saja yang maha mengetahui berapa kira-kira balasan dan ganjaran yang akan diperolehinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ali bin Hujr bi sanadi ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala Qur'ana wastadhharahu, barang siapa membaca Al-Qur'an wastadhharahu ay hafizahu, siapa yang baca Al-Qur'an dan dia menghafalnya, itu yang pertama baca dalam keadaan hafiz, baca dengan hafalannya, membaca dengan hafalannya, fahalla halalahu wa harrama haramahu. Yang pertama membacanya, kemudian yang kedua menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya. Berarti dengan yang membaca patuh taat
anjuran, panduan dan bimbingan daripada kalam ilahi, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tidak pernah merubah ketentuan hukum hakamnya, ikut patuh, menjunjung dengan segala perintah dan juga dengan segala arahan dan juga dengan nasihatnya. Nabi kita bersabda, diingat dengan balasannya, adkhalahullahu bihil jannah, niscayalah Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa syafa'ahu bi ashdati min ahli baitihi, dan juga Allah akan menerima syafaatnya. Syafa'ahu, Allah berikan leluasa kepadanya untuk memberikan syafaat kepada 10 orang daripada ahli keluarganya. Kulluhum, yang ke-10-nya tadi itu sudah diponis, sudah ada ketetapan Mahkamah Agung, mahkamahnya Allah Jalla Jalaluh, bahwasanya mereka akan masuk neraka. Luar biasa. Jadi hababan Nabilah, kepada para hadirin yang hadir, yang pertama, kalau memang dengan kalian anak-anak tahfiz, anak-anak santri, tafakuh, laki perempuan juga dengan edat yang berada di mana saja, kalau memang Allah berikan kemudahan kepada kalian untuk menghafal Al-Quran, jangan tidak hafal Quran, tapi awas, bukan setakat hafal saja, hafal tapi juga dijaga pada masa yang sama. Dan semuanya mengatakan seperti ini, menjaga hafalan itu lebih susah daripada menghafal, dan itu memang betul. Jadi kita berharap agar dengan kita tidak terperangkap seperti apa? Mungkin saja ya kita katakan itu bukan bisikan syaitan, tapi mungkin saja terperangkap dalam jaringannya. Syaitan suruh kita untuk kita menghafal Quran, atau juga syaitan suruh kedua ibu bapak untuk memotivasi hati anak agar hafal Al-Quran, tapi dibalik daripada cadangan dan suruhannya tadi itu, dia ingin membabitkan, ingin menjerumuskan anak kita atau dengan orang yang hafal tadi itu kepada suatu dosa yang lebih besar daripada segala-galanya. Jadi dikatakan dalam sebuah riwayat, di antara daripada dosa yang terbesar itu pada waktu dengan seseorang melupakan, atau pada waktu dengan seseorang lupa atau melupakan hafalannya, lupakan kitab Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ada dengan sebagian daripada masyaikh bernasihat, kalau rasa-rasa anak kita tidak akan mampu untuk mengulang hafalannya, kalau rasa-rasa dengan kesibukan dan juga dengan dunia yang serba mencabar sekarang ini, akan tumbang dengan handphonenya, akan tumbang dengan hiburannya, akan tumbang dengan komunikasinya, akan tumbang dengan grup WhatsApp atau juga dengan Facebook dan lain sebagainya. Lebih elok dengan kita tidak memaksakannya untuk menghafal Quran. Memang pahalanya besar, pahalanya luar biasa, balasannya pun juga luar biasa. Sehingga dengan seorang anak yang komitmen dengan ketentuan hukum hakamnya, setelah dia menghafalkan Al-Quran an dhahri qalbin, membacanya, mengingatnya daripada hafalan, kemudian dia praktekkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, atau alal aini waras, diletakkan di atas mata dan kepalanya, orang tersebut akan mendapatkan anugerah surga daripada Allah, dan juga akan diberikan wewenang untuk memberikan syafaat, diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada 10 orang daripada keluarganya, masing-masing sudah kompong bakalan akan masuk neraka. Kulluhum qad wajabat lahun naru wal iyadu billah. Jadi bukan kepada keluarga, bukan kepada adik-beradik atau juga kepada sanak saudara yang belum ada keputusan, tidak. Ini sudah ada keputusan muktamad akan menjadi ahli neraka. Ternyata dengan anak yang hafiz, bukan setakat mampu untuk menyelamatkan mak dan ayah, tapi juga dia mampu untuk menyelamatkan 10 orang daripada di keluarganya. Maka daripada hadis yang kita riwayatkan, usahakan untuk kita menghafal Al-Quran. Kalau ternyata dengan kita tidak boleh, maka dengan perantaraan anak dan cucu. Kalau tidak boleh, dengan perantaraan adik-beradik. Kalau tidak boleh, maka bagaimana dengan kita menjadi sponsor kepada anak-anak yang cerdik pandai, yang punya daya ingatan kuat, dan memang mempunyai akhlak perilaku perangai yang bagus.
Kenapa? Abi katakan yang mempunyai akhlak perilaku yang bagus, sebab ramai di kalangan anak-anak kita yang hafal Quran, tapi hafal Quran sahaja, tidak tahu halal dan haram, tidak belajar fikih, tidak belajar hukum, tidak belajar syariat, tidak belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal Quran, makan minum tangan kiri, makan minumnya berdiri, kemudian cara sholatnya yang betul tidak tahu, cara wudhu yang benar pun juga tidak tahu, hanya setakat lilit sorban di kepala, besar sorban. Nanti tak lama kemudian pakai jubah, salah kalah jubahnya Tuan Syekh, sorban gede cantik. Jadi kalau kita tengok sorban, Masya Allah, tabarakallah, macam sorbannya Habib Umar. Sorbannya saja macam sorban Habib Umar, tapi akhlaknya, ilmunya, kemampuannya, ingatannya, kebolehannya bukan seperti Habib Umar. Nah, kita tak nak yang semacam itu. Jadi biar penampilannya secara sederhana, tapi ternyata tahu adab-adab panduan hidup yang memang patut untuk dibaca, yang memang patut untuk disampaikan, yang memang patut untuk diamalkan, yang memang patut untuk dijadikan sebagai adat kebiasaan. Tahu cara berpakaian secara sunnah, tahu cara keluar masuk tanda secara sunnah, tahu cara berwudu secara sunnah, tahu melaksanakan salat dan juga dengan bagian-bagiannya secara sunnah. Ada dalam berapa puluh, ratusan kalau kita kumpulkan pada masa kita takbiratul ihram yang pertama, dan juga pada masa kita takbir pada 3 tempat yang berikutnya. 4 tempat dengan kita disunatkan untuk mengangkat kedua belah tangan. Di sana ada terdapat puluhan macam perkara-perkara sunat pada waktu takbir. Puluhan perkara sunat pada masa kita sujud, pada masa kita i'tidal, pada masa kita rukuk, pada masa kita duduk antara 2 sujud. Perkara-perkara sunat dalam bacaan. Coba kita ambil yang salah satunya saja, yang disunatkan pada waktu kita membaca surah. 1. Sunat surah yang dibaca itu daripada kumpulan Al-Mufassal, daripada suar Al-Mufassal. Surah Al-Mufassalat atau Mufassal bermula daripada surah Al-Hujurat sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas. Pilihan surah di seputar surah Al-Hujurat sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas, dan itu sudah diklasifikasikan oleh ulama. Kalau dengan seumpama subuh, daripada Hujurat sampai kepada Amma. Kalau dengan seumpama Zuhur dan Isya, itu daripada Amma sampai kepada Wadduha. Daripada seumpama Maghrib, itu daripada Wadduha sampai ke penghujung. 1. Daripada surah Mufassal. Yang kedua, surah dibaca sampai habis. Yang ketiga, rakaat pertama surahnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Keempat, surah dibaca secara berurutan. Wadduha rakaat pertama, Alam Nashrah pada rakaat kedua. Alam Nashrah rakaat yang pertama, Watin pada rakaat yang kedua. Dan juga berdoa, meminta, memohon rahmat kepada Allah pada waktu kita temukan ayatul rahmah. Dan minta perlindungan daripada api neraka kalau pada waktu kita membaca ayat yang tentang api neraka. Misalnya, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaban wa kawaiba atraban wa ka'san dihaqa. Inna lil muttaqina mafaza. Ya Allah, ja'alna min ahli taqwa, ja'alna min ahli at-taqwa, ja'alna minal faizina fid dunya wal ukhra. Itu doa Nabi kita kalau pada waktu membaca ayat rahmat Nabi kita, memohon rahmat kepada Allah. Apabila terbaca ayat azab, seksa dan lain sebagainya, maka minta perlindungan daripada azab Allah. Ini juga diantara daripada perkara yang termasuk daripada sunanu atilawah, perkara-perkara yang sunatkan kita bacanya. Kemudian kalau pada waktu dengan ayat-ayat yang dibaca ada ayat yang memerlukan jawaban, kita jawab Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis rabbikal a'la. Sabbihis itu perintah untuk kita menyucikan Allah. Sabbihis rabbikal a'la, maka ucapkanlah subhanallah, agungkanlah, sucikanlah Allah dengan nama Allah yang maha tinggi. Maka kita shout subhana rabbiyal a'la alaysallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu sebagai zat yang paling adil, yang paling bijak? Dijawab
bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jawabannya wala bi syai'im min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Itu sahutan. Udah berapa tadi? Ini kalau kita hitung udah berapa? Yang pertama kita baca surah Al-Mufassal. Kita baca daripada surah Al-Mufassal. Yang kedua surah dibaca sampai habis. Yang ketiga, surah pada rakaat pertama lebih panjang daripada surah rakaat yang kedua. Yang keempat, dibaca surahnya secara berurutan. Kalau ada ayat rahmat, kita memohon rahmat. Kalau ada ayat berbicara tentang azab, kita minta perlindungan daripada azab. Ayat yang berbicara tentang surga, minta surga. Ayat yang berbicara tentang neraka, minta perlindungan daripada api neraka. Selain daripada itu, kita menyahut sahutan-sahutan tertentu dalam membaca ayat-ayat tertentu. Seperti akhir daripada surah Wat-Tin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau akhir daripada surah Tabarakal Muluk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sahut Allahu Rabbul Alamin. Dua kali dalam surah Al-Waqi'ah. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ucapkan amanna billah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu sahutan yang patut disahut. Kalau pada waktu imam tersalah, maka kita akan talqin. Ini juga termasuk daripada perkara-perkara yang disunatkan dalam bacaan surah. Nah, jadi kita harapkan anak kita tidak hanya sekedar hafiz saja masih belum memadai. Sebab mungkin saja yang pada saat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu Abang Muhsin gantung baju kelihatan Sin. Masuk. Ternyata abang kelihatan di cermin situ tuh. Apa? Oke, makasih Bang. Jazakumullah khairal jaza. Alhamdulillah. Allah. Nah, kakak pula nampak. Udah, apa gantungnya gantung. Selain daripada beberapa amalan sunnah yang kita sebutkan tadi itu, juga disunatkan talqin. Talqin artinya membetulkan bacaan imam pada waktu imam tersalah. Masya Allah, tabarakallah. Selain daripada itu, melakukan rukuk dalam keadaan emergensi. Cumana dalam keadaan emergensi? Dalam keadaan emergensi seperti kejadiannya pada waktu Nabi kita lagi sedang dalam bacaan surah, terus Nabi kita terbatu. Mungkin dengan kita macam seperti orang bersin berkali-kali. Adalah rokok saja lagi. Daripada kita nak baca pap rokok je. Itu juga. Tuh dari mana tuh semuanya? Tuh semuanya daripada ilmu. Karena kita belajar fikih. Kalau anak kita hanya hafal Quran tapi tidak tahu hukum hakamnya, dan juga tidak tahu halal dan haramnya, naudzubillah, kalau tergolong dalam kumpulan rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Mungkin saja dengan seseorang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya, naudzubillah, wal Qur'anu yal'anu. Dan juga dengan seseorang yang hanya hafal Quran tapi tidak mengamati dan juga tidak memahami isi makna dan juga dengan kandungannya, tentu pada masa membaca kita harapkan telah ganjaran pahala daripada Allah, tapi ternyata boleh jadi itu berlaku yang sebaliknya. Macam mana boleh berlaku yang sebaliknya? Misal, ala la'natullahi ala zalimin, sesungguhnya laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Ternyata dia dikala orang yang zalim. Waliyatubillah. Baca Quran, rubba qarinil Quran, boleh jadi dengan seorang baca Quran sedangkan Quran melaknatnya. Oke. Jadi harga atau juga
dengan jawaban terakhir mana sebaiknya. Jadi kita boleh tengok karakter daripada anak kita itu macam mana. Jenis yang suka main, jenis yang suka meninggalkan amalan harian, jenis yang mudah dideteksi, jenis yang mudah diberikan arahan dan panduan, jenis yang mudah menerima nasihat, atau seperti apa. Nah, jadi kalau seandainya dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan permainan, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tontonan, itu waliyadzubillah, takut kalau seandainya kita paksakan dia menghafal Al-Quran, Al-Qurannya dia hafal, tapi selepas dia hafal dia tidak punya waktu untuk mengulang, dia tidak punya waktu untuk membaca kembali. Sebab kenapa? Ini daripada Sayyidina Rasulullah SAW yang bahwasanya dengan Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibli fi uqliha atau fi uqliha. Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat lucutnya daripada ingatan itu daripada onta dengan tali dan juga dengan ikatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak kita, santri-santri kita yang sudah memulangkan hafalannya, jadi kita optimis saja. Jadi kalau kita buat andaian-andaian semacam itu, takut kalau dengan andaian kita tidak tepat. Jadi yang penting kalau memang dia punya raghbah, paksakan jangan. Kalau dia punya keinginan untuk menghafal Quran, kita sokong. Hafalannya pun juga bagus, ingatannya pun juga bagus. Memang mudah menghafal, mudah ingat. Tinggal lagi dengan kita, mungkin kita janjikan kepadanya, janji kita berikan arahan, panduan dan bimbingan. Nanti selepas hafal Quran, kamu kena belajar tafakur, kamu kena belajar hukum hakam halal dan haram, kamu belajar fikih. Nah, jadi kalau kata dia iya, oke. Tapi kalau tidak, takut kalau semacam yang disebutkan di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab kalau yang kita targetkan agar anak kita dapat memberikan syafaat kepada kita, maka dengan syarat untuk kita mendapatkan syafaat daripada anak, dan dia juga boleh memberikan kepada 10 orang daripada ahli neraka untuk menyelamatkan mereka daripada api neraka. Itu syarat-syaratnya: satu, hafal. Yang kedua, ahalla halalahu, menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya. Syarat yang ketiga, qala adkhalahu Allahu bil jannata, maka Allah akan masukkan dia dengan perantaraan Quran itu ke dalam syurga. Wa syafa'ahu bi asyrati min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahu naru. Babu majapi fadlil Quran. Tadi keutamaan orang yang membaca Quran. Sekarang keutamaan Al-Quran. Riwayat daripada Sayyidina Al-Haris. Qala marartu bil masjidi. Pada suatu ketika aku melintasi kawasan masjid. Fa idza nasu yakhuduna bil ahadis. Tiba-tiba orang ramai itu lagi sedang berbual-bual membicarakan tentang hadis. Fa idza nasu yakhuduna bil ahadis. Ahadis yang dimaksudkan di sini adalah perbualan, percakapan orang ramai. Macam seperti dengan kita kadang-kadang semua yang diberitakan, semua yang terjadi itu disampaikan kepada kita. Kita pun nonton sih sebenarnya. Yang paling tidak syok pada waktu kita menonton bola sepak, kalau yang kita tonton itu adalah ulangan. Bukan yang live, bukan yang langsung, tapi ulangan. Nah, pada masa kita menonton ulangan tadi itu, ternyata ada yang sudah menonton sebelumnya. Maka dia pun sambil menonton dengan kita, temani kita menonton, tapi juga sambil komen. Jadi kita lagi tegang-tegangnya, kita memperhitungkan serangan yang itu akan masuk, nanti akan mencetak, akan menjalin, akan menjaring gol. Atau dia tak masuk. Ya Allah, nanti pergilah. Tak payah. Sebab dengan kita ingin ingin menghayati sesuatu yang kita lihat. Ya, paling tidak penghayatan itu dalam dunia olahraga itu memang adalah seperti itu. Nah, jadi kita jadi kurang nyaman pada waktu dengan kita lagi sedang asik-asiknya, tapi ternyata dia buat komen atau informasi yang seperti itu. Kembali, jadi di dalam masjid, ternyata masjid kebanyakan daripada mereka yakhuduna bil ahadis,
semuanya pada sibuk mengomentari komen perbincangan perbualan orang ramai. Pada khatu ala alin, maka aku pun datang menjumpai baginda Ali karamallahu wajah. Faqultu ya amiral mu'minin, apakah sampean tidak melihat orang-orang pada sibuk dalam omongan, dalam berita harian, isu semasa, bil hadis nas, ai ahadits nas wa abatiluhum minal akhbar wal hikayat wal qisas, sehingga disebabkan karena dengan ahadits nas tadi itu sampai tidak punya peluang waktu untuk membaca Al-Quran. Macam seperti zaman kita sekarang. Sekarang tak payah dengan kita cerita tentang orang, tak payah tanya tentang diri orang, kita tanya tentang diri pribadi kita sendiri. Kira-kira dengan kita dalam sehari itu dalam berapa kali atau dalam berapa saat waktu yang kita gunakan untuk baca Quran? Rasa-rasanya tak ada. Kalau bukan karena dengan amalan rutin kita seperti baca Yasin, Waqiah, Tabarak, kemudian ayat-ayat pendek, surah-surah pilihan, tambah kembali dengan ayat-ayat pilihan seperti ayatul kursi, rasanya kita tidak punya waktu untuk baca Quran. Itu mungkin diantara daripada yang terbaik. Yang kebanyakannya tak ada langsung sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kadang-kadang Al-Quran itu cuma hanya beretikaf di dalam masjid. Tak ada yang membukanya, tidak ada yang mengambilnya, tidak ada yang mempelajarinya. Kita kalau untuk urusan wakaf memang kita minat berwakaf. Masya Allah, tabarakallah, banyak orang yang wakaf Al-Quran di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, beli 10, beli 20. Kalau di sana masih ramai yang mengambil dan juga masih ramai yang membaca. Tapi kalau kita wakaf Quran ke masjid-masjid yang ada di tempat kita, di negara kita, sejak daripada kita wakafkan sampai hangus kebakar dimakan api wal iyadu billah, tidak pernah ada orang yang membuka wakaf Al-Quran kita tadi itu. Begitu dengan ceritanya, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu adalah keluhan daripada Al-Quran, keluhan inna qaumi, keluhan daripada seorang nabi yang dimana dengan umat telah meninggalkan Al-Quran, telah meninggalkan bacaannya. Kembali, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka asik ngobrol simbang tentang urusan dunia, macam seperti kita sekarang dalam grup WhatsApp. Dengan grup WhatsApp tuh kira-kira dalam berapa waktu kita yang terambil. Dengan seumpama Facebook dan juga dengan seumpama YouTube, dalam berapa jam waktu kita yang tersita. Rasa-rasanya kalau kita katakan total kita dengan grup WhatsApp dalam 3-4 jam, itu insya Allah tidak salah. Itu yang punya handphone 2-3. Grup WhatsAppnya saja ada dalam berapa ribu. Ada, saya tengok kawan kita, sahabat kita pegang handphone WhatsApp masuk tiap detik, tek. Itu kalau nyari kita tak boleh tidur. Dilihat atau dia lihatkan, apabila itu juga dilihatkan, ternyata tulisan 6.700 berapa. Tak larat buka, apalagi untuk baca. Buka pun tak larat dah, apalagi kalau untuk baca. Malam tu karena ditawarkan ke dalam WhatsApp Abi untuk bergabung dengan Multaqa Al-Azhariyin, pertemuan dengan alumni Al-Azhariyin. Abi pun dia suruh masuk, Abi pun masuk. Ya Allah, biasanya WhatsApp Abi itu kalau masuk pun paling sampai 10, 20. Sekarang tiap hari beratus-ratus. Jadi Abi nak tengok pun dah talaran. Jangankan untuk baca, tengok yang masuk pun juga sudah tidak ada waktu. Itu baru satu grup. Bagaimana kalau sampai tiap grup itu ada dalam ribuan ramai ahlinya, dan kita ada dalam beberapa grup. Habis waktu kita dengan WhatsApp, habis waktu kita dengan Facebook, habis waktu kita dengan handphone, habis waktu kita dengan urusan dunia, sehingga kita tidak punya peluang waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada waktu untuk kita berzikir. Bahkan zikir kita sudah dengan zikir Al-Himponi namanya, zikir Al-Wasabi atau zikir Al-Himponi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, kuak. Sudah, terserah apa saja
yang punya macam tu, belum sempat istighfar daripada salam, belum sempat istighfar selepas salam, ternyata kita dah tengok handphone, apa yang masuk, siapa yang mengirim, dan kadang-kadang setelah kita terima panggilan, setelah kita terima WhatsApp, kita balas. Akhirnya tertinggal zikir bacaan yang patut dibaca selepas salat 5 waktu. Jadi setelah dilaporkan kepada Zainul Ali karramallahu wajhah, waqad fa'aluha, apakah itu sudah mereka lakukan? Jadi mereka di masjid ngobrol tentang isu semasa, politik, jangan dibawa ke masjid. Yang dibawa ke masjid itu adalah ibadahmu, zikirmu, tasbihmu. Berikan peluang waktu kepada diri pribadi kita masing-masing agar kita tidak menzaliminya, untuk kita bawa dia ke masjid, untuk kita bawa dia beriktikaf, untuk dia berzikir, untuk dia bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Awaqad fa'aluha? Qultu na'am. Qala amma ini qad sami'tu, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ala inna satakunu fitnatun, sesungguhnya dia akan berlaku, sesungguhnya akan berlaku suatu fitnah. Fakultu, maka sahabat Nabi kita Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada baginda Nabi, mal makhraju min ayat Rasulullah, mal makhraj, apa dia jalan keluar untuk menyelamatkan aku daripada huru hara fitnah, apa dia makhrajnya, bagaimana jalan keluarnya? Nabi kita bersabda, jalan keluar daripada huru hara fitnah itu adalah kitabullah. Apakah COVID-19 ini bukan fitnah? Apakah dia bukan azab? Apakah dia bukan bala? Apakah dia bukan malapetaka yang Allah timpakan kepada umat manusia? Kalau kita katakan iya, maka makhrajnya, jalan keluar kita daripada musibah, daripada penyakit, daripada COVID-19 itu adalah zikrullah, kitabullah. Bihi, di dalam Al-Quranul Karim itu adalah berita umat-umat yang terdahulu dan juga berita kejadian-kejadian yang akan datang yang menyusul, hukmu ma bainakum, dan juga akan menjadi hakim antara sesama kalian yang akan menghakimi pertengkarannya kita pertengkarkan. Wal faslu laisa bil hazli wal fasal, huwa adalah Al-Quran, al faslu wa laisa bil hazal, dia adalah al-fasil yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, laisa bil hazli, bukan yang sifatnya gurauan, serius, tepat, bijak, penjelasan tentang halal dan haramnya, penjelasan tentang boleh dan tidaknya. Wal faslu laisa bil hazli, bukan sebagai satu mainan. Mantarakahu min jabbarin, sesiapa saja yang meninggalkannya, mantarakahu, sesiapa saja yang meninggalkannya, min jabbarin, bayana at-tarika bima jabbar, bayana at-tarika biman. Qala man tarakahu min jabbarin liyadulla ala anal hamila lahu ala tarkina ma huwa tajabbur wal hamaqah. Man tarakahu min jabbarin, Nabi kita bersabda, barang siapa meninggalkannya, min jabbarin di sini diartikan yang mendorong dia meninggalkan bacaan tadi itu adalah at-tajabbur, kena keangkuhan, kesombongan, kediktatoran, kekejaman. Qasamahullah, niscayalah dia akan dibinasakan oleh Allah. Wa man ittakhal huda fi ghairihi, dan barang siapa mencari jalan keluar, mencari bimbingan dalam kehidupannya pada selain daripada Al-Quran, Allah akan menyesatkannya. Tengok, mani betagha, kesehatan dan keapiatan. Mani betagha, dan barang siapa mencari jalan keluar dan solusi masalah yang sedang dihadapi kepada selain daripada Al-Quran, niscayalah dia akan disesatkan oleh Allah. Wa huwa habdullahil matin, dia adalah merupakan tali Allah yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim, dia adalah merupakan zikir yang bijak. Wa huwa siratul mustaqim, dia adalah merupakan jalan yang lurus. Huwallazi la tazighu bihil ahwa, huwa itu adalah Al-Quran, la tazighu, yang tidak terserong, yang tidak melencong daripada kebenaran disebabkan karena hawa nafsu. Wala taltabisu bil alsinatu, dan juga tidak akan berlaku iltibas
La taltabis maksud daripada la taltabis tidak akan tercampur baur. La taltabis bil alsinatu tidak akan tersamar dan tidak akan tercampur baur dengan bacaan mulut-mulut yang membaca. La taltabis bihil alsinatu wa la yashba'u minhu ulama, dan ulama tidak pernah merasa puas kitab tafsir yang ditulis sejak daripada zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai pada zaman kita sekarang. Ulama yang semasa dengan kita yang baru saja meninggal dunia, misal seperti dengan Profesor Doktor Muhammad Wahbah, itu masih dengan kita, belum meninggal dunia kira-kira dalam beberapa tahun yang lalu. Beliau mempunyai sebuah kitab tafsir namanya Tafsir Al-Munir. Sebelum daripada beliau, tafsir Syekh Syangqiti Adwa'ul Bayan. Sebelum daripada itu ada tafsir yang ditulis oleh Al-A'immah daripada urutan masa ke semasa atau daripada urutan waktu kepada waktu, tafsir Imam Syaukani, kalau tidak namanya Fathul Qadir. Maka kira-kira dengan tafsiran yang ditulis sebelumnya, kita ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Imam Fakhrul Razi, ada tafsir Imam Ibn Katsir, ada tafsir daripada ulama tasawuf. Jadi penafsirannya ikut mazhab ulama tarikat yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala. Banyak. Kalau kita hitung-hitung rasanya tidak kurang daripada sekian ratus buah kitab tafsir yang ditulis. Tapi ternyata ke belakang ada tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada tafsir daripada Syekh Tantawi, ada tafsir daripada Dr. Wahbah Zuhaili, ada tafsiran daripada ulama-ulama mu'asirin, ulama-ulama kontemporer yang semasa dengan kita. Itu menunjukkan perbualan, perbincangan, isi mana kandungan yang ada dalam Al-Quran itu tidak pernah habis. Dalam bahasa hadis tidak pernah lusuh bacaannya, karena sering kita baca dan juga kita ulang alik. Qala la yashba, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa kenyang ulama daripada berbagai bidang yang target pertamanya daripada Al-Quran itu adalah bahasanya, balaghahnya, keindahan redaksi dan juga keindahan rangkaian yang tersusun, yang matamanya adalah halal dan haram, yang dipelajari itu adalah usul fikihnya, yang dipelajari itu adalah akhlaknya, dipelajari itu adalah nasihatnya. Masing-masing ikut halah tuju dan juga target yang diinginkan. La yashba' minhul ulama wa la yakhlaq ala kasratir radi, dan juga tidak akan buruk karena sering dibaca dan juga sering diulang-ulang. Wala tanqadi ajaibu, dan tidak pernah habis ajaibuhu, perkara-perkara aneh, kandungan-kandungan aneh, cerita-cerita aneh yang ada di dalamnya. Yang walaupun tentang mukjizat itu sudah berakhir, akan tetapi mukjizat dalam bentuk penemuan demi penemuan itu tidak pernah ada habis-habisnya. Wala tanqadi ajaibu wa walladzi lam tantal jinnu isami'athu ataqalu, dia adalah yang pada saat ketika jin mendengarnya, mereka langsung berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, kami telah mendengar Quran yang aneh, yahdi ila rusdi, yang membimbing kepada kebenaran, yahdi ila rusdi fa'amanna bihi, yahdi ila rusdi, jangan terkena cermin. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih, jadi larus di ba'amanna bih, kami dengar lantunan Al-Quranul Karim yang ajaib, yang membimbing kepada hidayah, kami pun beriman dan percaya dengannya. Ba'amanna bih, man qala bihi shadaq, orang yang bercakap dengan Al-Quran pasti jujur. Barang siapa beramal dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan ganjaran. Orang yang membuat keputusan dengan Al-Quran pasti adil. Dan seseorang yang mengajak kepada Al-Quran akan terbimbing kepada jalan yang lurus. Khudha ilaika ya a'war. Jadi kata Sayyidina Ali mengkhitab kepada
yang bercerita tadi itu ambillah tentang fadail, tentang rangkaian cerita fadail mengenai Al-Qur'anul Karim. Khudha ilaika ya a'waru. Ulama mengatakan sebutan ya a'war, hai juling, hai pincang, itu boleh kalau pada waktu dengan susunan itu dikenal dengan sifat-sifat kekurangan seperti itu. Jadi memang orangnya juling, ya kita katakan al-awar. Memang orangnya pincang, kita katakan al-araj. Kalau tidak sebut dengan sebutannya, kalau kita tidak memperkenalkan sifat dan muwasafatnya, mungkin orang tidak akan kenal siapa yang kita maksud. Kita sebut Abdullah saja. Abdullah yang mana satu? Di kampung ada 13 Abdullah. Kita sebut Abdurrahman, di kampung ada 7 Abdurrahman. Tapi pada waktu kita sebut, Abdurrahman al-A'raj, Abdurrahman yang kurus, Abdurrahman yang gemuk, Abdurrahman yang pincang, maka semuanya tahu siapa yang kita maksudkan dengan sebutan Abdurrahman. Summa qala babu majabi ta'limin Quran. Nabi tak dapat mengontrol ucapan, jadi matangan tu aku kalau nanti merepek tadi pun nak sebut tak kena sebutannya. InsyaAllah kita akan berjumpa besok pagi dengan kitab Sunan Ibn Majah siang. InsyaAllah kita usahakan juga live pada pukul 12. InsyaAllah besok pada pukul 12 kita dengan pengajian kitab Umdatus Salik. Pagi kita dengan Sunan Ibnu Majah, siang kita dengan Umdatus Salik, dan petangnya insyaallah kita juga ada pengajian dalam satu kitab, yaitu kita akan baca Sunan At-Tirmidzi lagi. Malamnya Abi dijadwalkan untuk live bersama sahabat-sahabat kita dan juga bersama Sahibus Samaha, yaitu dengan Dr. Luqman Mufti Wilayah. Abi dibabitkan sebagai salah satu daripada narasumber yang akan berbicara atau yang akan bermunajat, yang walaupun gambaran secara pasti macam seperti apa program yang diadakan besok malam pada pukul 9.15 menit. Jadi sebagaimana pada masa di Kelantan pada Nabi pelawak kalian untuk bersama, juga Abi ajak kalian untuk bersama kami besok malam pada pukul 9.15 menit. Jadi itu munajat dan tausiah. Abi dibabitkan dengan yang mana satu, Abi pun juga tidak tahu. Jadi maklumat daripada Bang Asri dan juga dalam iklan, tapi masih belum jelas yang seperti apa programnya dan yang mana yang dibagikan kepada Abi. Makasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Imam Tirmidzi dan juga dengan kumpulan daripada para sahabat dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama mereka juga nanti dengan kita di dalam surga. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.